adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Marilah kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan masuk dalam saat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna hadapan negeri. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan menggemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Inilah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1-30. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnya mereka dengan air. Sesudahnya itu, dikenakannya lah kemeja kepadanya, dikatkannya ikat pinggang, dikatkannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan taruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu.
Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah, 7 kali diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruh membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan, itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun
pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik sekalian, tema kita di hari Minggu ini adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Bacaan kita hari ini cukup panjang, yaitu Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Kalau kita menengok dari ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Judul pembacaan kita adalah Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa dalam pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di sini Tuhan mau menentukan bahwa firman-Nya berlaku dalam setiap langkah kehidupan kita. Pentabisan Harun dan anak-anaknya adalah sebuah proses pengundusan diri untuk menjadi seorang imam. Di sini Tuhan sudah menentukan, kalau kita baca ayat 1 sampai 30, Tuhan menentukan apa yang harus dilakukan oleh Musa dalam pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan menentukan pakaian-pakaian yang harus dipakai, Tuhan menentukan minyak urapan, Tuhan menentukan binatang yang akan dipakai untuk dipersembahkan, lembu jantan, domba jantan, dan roti tidak beragi. Dalam pentabisan zaman dahulu, kelima bagian ini adalah bagian terpenting yang harus dilakukan sebelum menjadi seorang imam. Dan kalau kita bicara dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan, Tuhan yang menentukan siapa dan orang apa yang bisa untuk menjadi gembala dan pelayan. Di sini Harun dipilih bersama dengan anak-anaknya, dan proses itu berjalan ditentukan oleh Tuhan, dan proses itu dilakukan oleh Musa. Belajar dari Musa, Musa adalah orang yang paling taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam kisah ini, peran Harun dan anak-anaknya adalah ditukuhkan menjadi jabatan imam. Imam mempunyai tanggung jawab yang begitu besar dalam kehidupan umat Israel. Dan dalam upacara pentabisan yang rinci diatur oleh Tuhan ini, Musa melakukannya secara detail. Apa yang Tuhan mau, Musa melakukannya dengan baik. Dan kalau kita lanjut baca ayat 23 dan 24, domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Begitu pula terjadi di ayat 24 kepada anak-anak Harun, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka dan ibu jari tangan kanan mereka dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Kenapa harus di cuping telinga? Kenapa harus di jempol tangan kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan? Itu mau melambangkan bahwa telinga untuk bagaimana mendengar pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Israel. Tangan bagaimana kita melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Dan kaki di mana kita melangkah, di mana Tuhan menyuruh kita untuk berjalan. Dan itulah lambang yang kalau kita baca dalam ayat 23 dan 24, yang harus dilakukan Musa kepada Harun dan anak-anaknya. Pentabisan imam merupakan suatu upacara menegaskan bahwa Tuhan yang memilih dan menguduskan mereka. Para imam ditabiskan hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Pentabisan juga berarti Tuhan menguduskan hidup mereka dan para imam dikhususkan untuk tugas tersebut dan membangun relasi yang dalam serta sungguh-sungguh, relasi yang dalam dan serta sungguh-sungguh dengan Tuhan, agar tiap tanggung jawab dapat mereka lakukan dengan setia. Tanggung jawab sebagai imam tidak gampang. Dalam kehidupan kita, kalau kita dipilih menjadi seorang imam, kita harus melakukan tugas tanggung jawab itu dengan benar. Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan itu. Dan sebaiknya kita melakukan itu dengan baik, karena dalam acara pentabisan itu, kita dikuduskan untuk melakukan suatu hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan bagaimana kita membangun relasi yang baik antara kita dan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sudah selayaknya kita pun setia kepadanya. Karena sudah dipilih untuk ditebus. Maka kita juga dikuduskannya. Karena sudah dikuduskannya, maka kita patut selalu menjaga relasi kasih dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang ini, imam itu boleh disamakan dengan pendeta, penatua, diaken, para pelayan. Karena kita semua sudah diteguhkan, kita ditabiskan dalam suatu peneguhan. Dan kita mengaku untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, orang tua adalah imam dalam kehidupan adik-adik. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita menjalankan apa yang orang tua inginkan kita lakukan. Dan Tuhan menentukan semua yang ada dalam kehidupan kita semuanya. Orang tua yang patut kita hormati dan kita sayangi adalah sebagai imam dalam kehidupan adik-adik sekalian. Dalam kehidupan kita masing-masing. Kadang kita suka membantah, kadang kita suka melakukan hal-hal yang orang tua minta, kadang kita suka menggerutu. Selayaknya kita sebagai anak-anak jangan melakukan hal itu. Karena orang tua adalah imam dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua adalah imam bagi kita semua, anak-anak. Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua kita. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang orang tua ingin kita lakukan. Jadi adik-adik sekalian, orang-orang tertentu dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani sesama umatnya. Seperti yang Kakak Riki bilang tadi, diaken, penatua, pendeta, dan para pengurus kategorial dan pelayan dalam jemaat adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Begitu pula dengan orang tua kita. Kita pun semua adalah orang yang dipilih Tuhan. Bagaimana? Bagaimana tidak? Karena dari kecil kita sudah dibaptis. Berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kita dikuduskan dan selanjutnya kita menjalani kehidupan itu secara kudus dalam kesehari-harian kita. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Dan saat ini, dalam bacaan kita dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pelayan itu bekerja, bagaimana Tuhan mengatur cara pentabisan seorang pelayan, bagaimana seorang pelayan itu melakukan tugas tanggung jawabnya. Kita belajar dari Musa yang ketika Tuhan memilih dia dan ketika Tuhan meminta dia untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya, Musa sama sekali tidak berkomentar apa-apa. Dan Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Begitu pula dengan kita semua di saat zaman sekarang ini. Mungkin zamannya berbeda pada zaman Nabi Musa dulu. Kita sekarang sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang mati untuk menebus dosa kita. Kita tidak perlu mengorbankan
lembu jantan, mengorbankan 2 ekor domba, terus membawa roti tidak beragi 1 bakul. Tapi kita telah dikuduskan oleh Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus telah mati bagi kita semuanya untuk menebus, dan Yesus Kristus telah menguduskan kita untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Dan Kakak Riki berharap adik-adik juga sekalian bisa menjadi teladan dalam kehidupan di sekeliling adik-adik. Di masa pandemi ini kita belajar banyak hal. Bagaimana kita mengatur kehidupan kita, bagaimana kita mengatur setiap hal yang akan kita lakukan. Mungkin kita bilang kita belajar dari rumah, kita melakukan segala hal dari rumah, dan itu menjadi tantangan buat kita semuanya. Dan belajar untuk menguasai diri kita, dan belajar untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Belajar dari diri kita, dari kehidupan rumah kita masing-masing, baru kita keluar untuk melaksanakan tugas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan tidak mudah. Kenapa Kakak Riki bilang tidak mudah? Karena ketika kita dipilih menjadi gembala dan pelayan, kita harus merubah kehidupan kita secara keseluruhan. Kalau kita baca perjalanan Harun sebagai imam, memang ada beberapa hal yang serong dilakukan. Karena tidak mudah menjadi pelayan dan gembala dalam kehidupan ini. Kita harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan. Dan semuanya itu harus menyatakan komitmen dalam kehidupan kita, bahwa kita harus betul-betul mengikut Tuhan. Ketika kita mengaku ya, kita mau ikut Tuhan, maka lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita, maka lakukanlah itu dengan senyum dan sukacita. Karena itu adalah perintah yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan sekali-sekali kita mengeluh. Karena kehidupan ini penuh dengan keluhan, penuh dengan gerutu yang sangat-sangat tidak enak. Karena kita harus melakukan segala sesuatunya dengan keterbatasan yang ada. Jadi, ketika kita dipilih untuk melakukan itu, lakukanlah itu dengan baik. Perbuatlah itu dengan baik, karena itu akan menjadi contoh bagi kehidupan kita ke depan. Kalau kita mampu menjalani kehidupan itu dengan baik, Kakak Riki yakin dan percaya, kita boleh melewati semuanya ini dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kembali Kakak Riki mau bilang, dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan tidak mudah. Kita telah dipilih dan kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita. Renungkan itu dalam kehidupan adik-adik sekalian. Sekali lagi baca ayat 8, Imamat 8 ayat 1 sampai 30 ini. Renungkan baik-baik. Tulis dalam sebuah kertas bahwa kenapa Tuhan mau memilih kita untuk menjadi gembala dan pelayan. Karena Tuhan telah memilih kita, maka lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan adik-adik sekalian. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi gembala dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh menikmati ibadah teruna di hari Minggu ini. Tuhan boleh layakan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Tuhan yang boleh kami baca dan mendengarkan renungan firman-Mu.
Tuhan telah memilih kami untuk menjadi gembala dan pelayan. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan memilih kami dengan penuh kekudusan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk sama seperti Musa yang begitu taat kepadamu Bapa. Mampukan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh rahmat dan kasih karunia daripadamu. Terima kasih untuk semuanya ini. Dalam doa ini hamba mau menyerahkan adik-adik layan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam segala tugas tanggung jawab mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, Tuhan memberkati menyertai mereka. Ajar mereka untuk takut akan Engkau ya Bapa. Karena takut akan Tuhan akan membawa kedamaian dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap hal yang mereka lalui. Dan biarlah mereka boleh belajar dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati orang tua mereka masing-masing dalam mendidik dan membesarkan adik-adik kami. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kedua orang tua kami. Memberi kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami. Agar mampu menjalani tugas tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Segala hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, Tuhan nyahkan daripada kami. Hingga kami layak menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga menyerahkan gereja kami ini, gereja-Mu ya Tuhan, gereja Betania. Tuhan memberkati para pendeta yang telah Engkau tempatkan di dalamnya. Kau memberkati para pelayan-Mu. Terus Engkau memberkati warga jemaat-Mu. Biarlah sukacita pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Kami boleh melaksanakan pelayanan kami dengan baik. Tuhan memberkati segala program kerja yang dibuat, agar segala program kerja itu dapat menunjang pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintahan. Dengan segala program kerja yang dibuat dalam mengatasi perekonomian bangsa ini. Terkhusus dalam mengatasi virus COVID-19. Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni kami Bapa. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang baitnya yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi
Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami di hari Minggu ini. Biarlah ibadah persekutuan teruna ini boleh menjadi wujud nyata kasih karunia Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini dan kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pelayan firman Tuhan, semoga apa yang kita sudah baca, kita sudah dengarkan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.